Hai Power People, apa kabarnya hari ini? Pasti baik kan? Kenalin, saya Cari Wijayanti dan ini Pak Ari Wijayanto. Hai Power People. Sebelum lanjut ke video internalisasi budaya akhlak di UP Pacitan, yuk kita ulas sebentar seputar budaya akhlak. akhlak itu apa sih? Akhlak singkatan dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Budaya perusahaan memiliki tujuan agar karyawan menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa menyesuaikan diri menghadapi tantangan di era industri menuju society. Selain menjadi program korporat dari BUMN, akhlak juga dimaksudkan untuk mencapai visi dan misi PT PLN Nusantara Power. Apa itu visi misinya? Visi PT PLN Nusantara Power menjadi perusahaan terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara. Misi PT PLN Nusantara Power menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi stakeholder dan menarik minat, dan mengembangkan talenta terbaik, serta menjalankan organisasi yang agile dan adaptif. Pada tahun 2023, atas arahan dari Direksi PT PLN Persero, dicanangkan 6 Corporate Culture Purpose yang dideploy ke seluruh unit dan anak perusahaan atau subholding PLN, termasuk PLN Nusantara Power. Corporate Culture Purpose merupakan pengejawantahan nilai akhlak secara lebih praktis dalam keseharian kita. Core values akhlak berada di lapis terdalam dan menjadi pedoman atau pegangan kita dalam berperilaku di pekerjaan kita sehari-hari. Sementara Corporate Culture Purpose atau CCP berada di lapis kedua dan merupakan penerjemahan yang lebih praktis dari core values akhlak itu sendiri. Di lapis berikutnya terdapat set up critical mindset, dan yang terluar ada practical behavior, yaitu perilaku praktis yang diharapkan dapat muncul dan tampak sebagai perilaku sehari-hari kita. Di PLNNP sendiri, ke-6 CCP diterjemahkan menjadi 4 kelompok program yang dalam implementasinya tentu akan membutuhkan support dari tim PLNNP Ranger beserta seluruh Power People. Kelompok program tersebut adalah 1. Communication Culture Program yang menyasar pada CCP Wellbeing, terdiri atas update visual management, PLNNP Jarkom, briefing COC dan budaya, dan Signature Movement. 2. Safety Culture Program yang menyasar CCP, nol kecelakaan kerja, dan standarisasi, terdiri atas program Total Patrol dan juga standarisasi labeling. 3. Digital Power Plant Culture Program yang menyasar CCP penghapusan kemubaziran, yaitu program digitalisasi Power Plant Case Management System. Yang keempat, untuk pilot project unit adalah program standarisasi penyimpanan gudang spare part yang menyasar CCP Good Housekeeping dan pemanfaatan faba yang menyasar CCP kepuasan pelanggan. Tahun 2023, UP Pacitan mendapatkan mandatori untuk melaksanakan 4 CCP. Nah, di UP Pacitan dalam mengeksekusi program budaya yang menyasar pada CCP tersebut telah terkolaborasi antar semua fungsi dalam setiap unit. Salah satunya adalah tim Ranger. Selanjutnya, mari kita simak program apa saja yang telah tereksekusi di UP Pacitan. Yang pertama dari Ranger Communication Culture Program yang programnya menyasar pada CCP Wellbeing akan disampaikan oleh Ranger CCP Wellbeing. Halo, perkenalkan saya Eli dari Communication Culture Program. Saya akan menyampaikan tentang Communication Culture Program yang menyasar tentang CCP Wellbeing. 1. Update Visual Management, Packing, dan TV Plasma. Di UP Pacitan, update visual management sudah dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan arahan kantor pusat. Sudah terpasang roll banner dan beberapa figura yang menyampaikan tentang visi misi PLN Nusantara Power, tindakan simbolik leader, yel-yel PT PLN Nusantara Power, dan 8 critical behavior, dan lain sebagainya. Untuk packing dan TV plasma sudah diupdate sesuai dengan yang terbaru, seperti himne dan march PLN, packing sebelum masuk dan pulang kerja, serta himbauan sekolah. Untuk TV plasma digunakan sebagai sarana menyampaikan program-program yang telah dilakukan di UP Pacitan. 2. Jaringan komunikasi.
Jaringan komunikasi dilakukan dengan cara memblasting informasi PLN 1 yang disampaikan oleh Ranger dari PLN Nusantara Power kantor pusat. Perwakilan Ranger Jarkom Unit akan memblasting grup Ranger Unit yang di dalamnya terdapat perwakilan dari Ranger per bidang. Ranger per bidang akan menyampaikan informasi tersebut melalui WA grup bidang. Untuk mengukur pemahaman karyawan, kami mengadakan kuis Liga PLN 1 dengan memberikan apresiasi untuk karyawan yang mempunyai tingkat pemahaman terbaik. 3. Signature Movement Mawar. Mawar atau manajemen menyapa warga meroket dilakukan per bidang yang dihadiri oleh seluruh manajemen dan karyawan per bidang. Di dalam program Mawar terdapat sesi saran, inputan, atau feedback karyawan, dan sesi One Breakthrough One Point. Saran inputan akan di-feedback oleh manajemen dan akan dimasukkan dalam notulen yang akan ditindaklanjuti. Sesi One Breakthrough One Point bertujuan sebagai upaya untuk memberikan pengalaman kepada karyawan dalam mengeksplor soft skill-nya. Breakthrough yang dimaksud yaitu aktivitas berupa inovasi, terobosan, improvement karyawan yang berdampak pada kinerja bidangnya atau bahkan unit. Karyawan dengan poin terbanyak akan mendapatkan apresiasi, dan apresiasi tersebut sudah disampaikan di akhir tahun 2023 oleh Senior Manager UP Pacitan. 4. Kegiatan Bakur Siroh. Kegiatan Bakur Siroh atau Badan Koordinasi Olahraga Kesenian dan Kerohanian. Di UP Pacitan sendiri juga terdapat beberapa program Bakur Siroh yang menjadi kegiatan karyawan sebagai bagian dari Wilbieng. Di antaranya ada bulu tangkis, musik, senam sehat, tenis meja, futsal, basket, gerak pro, dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut sudah terlaksana dengan baik dilihat dari banyaknya antusias karyawan yang mengikuti. 5. Komunikasi internal. Komunikasi internal di UP Pacitan berupa briefing COC dan budaya, coffee morning, quote of the day, kopi ketan. Selanjutnya ada komunikasi internal seperti briefing COC dan budaya yang dilakukan oleh manajemen, coffee morning yang dilaksanakan setiap semester, kopi ketan atau konten pintar keluarga Pacitan yang dipublish setiap 2 minggu sekali, dan quote of the day yang di-share di WA Group Warga Meroket dan media sosial SDM setiap 1 kali per minggu. Secara garis besar, Communication Culture Program yang menyasar pada CCP Wilbieng sudah terlaksana dengan baik di UP Pacitan. Selanjutnya, kita akan berbagi dengan Ranger dari Safety Culture yang programnya menyasar pada CCP, nol kecelakaan kerja, dan CCP standarisasi. Check it out. PLNMP Total Patrol merupakan program pelaporan potensi bahaya dengan menggunakan aplikasi ISET. Total Patrol dimulai dari perencanaan work plan, pelaksanaan dan pelaporan. Dalam eksekusi Total Patrol melibatkan manajemen, karyawan, dan security. Selanjutnya, hasil temuan ditindaklanjuti oleh PIC terkait sesuai dengan prosedur. Standarisasi labeling power breaker itu dimaksudkan untuk menstandarkan breaker-breaker yang ada di PLTU Pacitan agar lebih standar sesuai dengan standar perusahaan. Dalam prosesnya sendiri, proses labeling ini terdiri dari 3 tahap. Pertama, koordinasi untuk mapping dari labelingnya, kemudian pengadaan dari labelingnya, kemudian pemasangan. Pada proses pemasangan nanti akan dijelaskan oleh Ranger Safety Culture dari Mas Inung. Monggo Mas Inung. Oke, ini coba saya akan jelaskan program standarisasi yang sudah berjalan di PLTU Pacitan. Salah satunya kita mengadop dari IKA yang ada di kantor pusat, bahwasanya kita harus melakukan standarisasi di beberapa panel. Ini khususnya panel breaker MV, medium voltage. Dari penamaan panel, standarnya seperti apa, kemudian penamaan subpanelnya, status breakernya seperti apa, single line diagramnya, kemudian danger hazardnya, kemudian ada ini juga penambahan yang kita lakukan. Ini yang sudah kita lakukan. Nah, jadi kita perubahan standarisasinya dari panelnya, sebelumnya dari background hitam kita rubah jadi background putih. Kemudian penambahan nomor panel di sini. Kemudian ini untuk subpanelnya existing sudah ada. Kemudian single line diagramnya di existing juga ada, status breaker juga sudah ada. Kita menambah
danger, stiker danger, hazard, bahwasanya breaker ini bahaya. Kemudian ini tambahan untuk penamaan panel, tuas kunci panel. Ya, ada lagi tambahan di sini. Kita nambahkan di layout breaker. Layout breaker ini ada kita skemakan bahwasanya breaker itu dalam satu ruangan ini ada beberapa breaker, kita kasih penamaan layout. Mungkin sekilas dari program standarisasi di PLTU Pacitan seperti itu. Terima kasih. Dari tim Safety Culture, program yang dieksekusi sudah terlaksana dengan baik dan sampai saat ini juga sudah dijalankan secara kontinu. Untuk labeling power breaker yang beberapa standarisasi masih belum tereksekusi akan dilanjutkan di tahun ini. Semoga bisa lancar dan power breaker sudah terlabelisasi semuanya dengan standar. Nah, yang terakhir kita akan sampaikan dari Ranger Digital Power Plant Culture yang programnya menyasar pada CCP penghapusan kemubaziran. Ayo. Digitalisasi di UP Pacitan ini termanifestasi melalui penerapan soket di peralihan tahun 2021-2022 di mana terbagi menjadi dua, yaitu SOE dan SOK. Di stream reliability ini kita fokus di SOK, yaitu sistem optimasi kehandalan. Pantauan dari respon time ini menjadi maturity level di stream reliability, yang mana di tahun 2023 realisasi pencapaian telah mencapai 2,6 hari yang dipersyaratkan di 3 hari. Jadi sejauh ini respon time unit atau respon unit terhadap rekomendasi-rekomendasi soket ini sudah berjalan sesuai dengan ketentuan. Oke Power People, demikian yang bisa kami sampaikan untuk program culture yang sudah terlaksana di UP Pacitan pada tahun 2023. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan insight kepada Power People semua. Ada kata dari senior manager UP Pacitan yang dapat kita serap, yaitu hebat saat sendiri, tak terkalahkan saat kolaborasi. Mari kita tingkatkan kolaborasi untuk Pacitan lebih meroket. Sampai jumpa di program Culture UP Pacitan tahun 2024. Bye-bye! Dadah! Standarisasi kok alah sik. Dan ini Pak Arif Wijayanto. Hai people, Power. Total budaya patrol merupakan total konsentrasi. Mbak melaku alon-alon dari ngomong mbak ini, Sampai buka lawang. terus Ya, baik. Dan sampai saat ini tetap di jalan.